Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Kembali saya menyapa Anda, dan semoga Anda serta kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Itu intonasi gaya-gaya Bang Haji Oma Irama, atau disingkat Roma Irama, pakai H di depannya, itu Raden Haji Oma Irama. Banyak yang salah, Kiai Haji, padahal di situ sudah ada RHOMA, itu Raden Haji Oma. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, seperti tampak dalam video short yang kami tayangkan tadi malam ya, kemarin itu Kiai Haji Umayyuddin Usman Al-Bantani diundang Bang Haji untuk podcast nampaknya, dan tampak seperti dalam video ini beliau berjalan beriringan. Kalau dari video ini tampak ini adalah di Studio Sonita, itu berada di, setahu saya itu Depok ya maksudnya, tapi istilahnya itu lebih dikenal sebagai Jalan Simpang Bogor. Dan saya beberapa kali ke sana dalam acara halal bihalal ya, tapi sudah lama sekali. Nah, apa menariknya dari sini sahabat-sahabatku sekalian? Karena ya pertama, akhirnya setelah beberapa kali Bang Haji mengulas tentang diskursus nasab serta imbas-imbas yang melatar belakangi, berikut juga hal-hal lain yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik, seperti ternyata Bang Haji yang dikenal dekat dengan Habib itu, walaupun sejatinya Bang Haji dekat dengan siapapun ya, itu ternyata beliau memiliki kisah yang beliau pendam, yang beliau simpan dalam perutnya, tentang salah satu doktrin dari seorang Habib 50 tahun yang lalu. Ini jujur, saya baru tahu kali ini kalau ternyata Bang Haji memiliki atau menyimpan kisah yang seperti itu. Nah, setelah beberapa kali podcast, kemudian dari Guru Gumbul ya, kemudian dari Sekjen Fahmi Tamami, kemudian Mas Rumail. Nah, ini entah yang keberapa atau akan ditaruh yang terakhir ini dengan Kiai Haji Umayyuddin Usman Al-Bantani. Menariknya apa? Karena ya Bang Haji sebagai tokoh dan seniman yang berkelas dunia, dia juga seorang pendakwah ya, langsung mengundang Kiai Imad sebagai dalam tanda petik pelopor di dalam urusan pengkajian nasab di Indonesia, pengkajian nasab Ba'alwi secara khusus ya di Indonesia, yang kemudian berkembang dan menumbuhkan banyak hal yang positif, walaupun juga ada sesuatu yang negatif juga, mengiringi ya. Tapi di dalam hal ini tentu akan bertanya-tanya di antara kita, kapan sehingga tak sabar, hati tak sabar menunggu podcast Bang Haji. Apakah yang akan dikupas oleh dua tokoh ini? Ikut-ikutin ke bawah, karena memang Bang Haji ini ya superstar. Beliau bukan hanya dikagumi oleh orang Indonesia, tetapi juga oleh orang-orang luar negeri, termasuk di Amerika itu ada perkumpulan dangdut ya gara-gara Bang Haji ini. Dan tidak hanya orang mengikuti pola musiknya, tampilannya yang dimirip-miripkan, sampai pada intonasi pembicaraannya pun juga banyak yang mengikuti. Nah, apabila kemarin ada seorang YouTuber yang mengatakan bahwa Bang Haji ini sudah mulai stres karena supi job dan begini-begini, itu adalah pendapat yang sungguh terlalu. Itu yang edisi kemarin saya sampaikan ya, itu semestinya nggak perlu seperti itulah. Harusnya kita itu ketika mengolah sesuatu sesuai dengan konten dan konteksnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya yakinlah nanti apa yang akan diulas oleh Bang Haji ya kayaknya tentang berkaitan dengan nasab. Saya telepon kawan yang mendampingi masih rahasia. Namun yang pasti setahu saya Bang Haji ini memang ke atasnya ya ada sinambung nasab ke Pangeran Jayakarta ya. Ini mungkin yang tidak banyak diketahui atau mungkin sudah beredar ya. Karena dulu saya ada kerjasama dengan keluarga besar Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum. Kalau Anda di Jakarta itu dari Terminal Rawamangun, itu saya dulu sering ke sana dari Terminal Rawamangun itu ke kiri ya, kalau nanti ketemu
makam Pangeran Jakarta, sebelah kiri jalan kalau dari arah Terminal Rawamangun. Sebelah kanan jalan raya itu menurut sahabat saya Raden Tri. Beliau ini Raden tapi jarang dipakai karena seorang editor namanya Tri. Nah, menurut beliau tanah itu adalah tanah adat. Dan di situ juga ada paman dari Bang Haji Oma. Kemudian di perkampungan itu juga ada rumah peninggalan dari orang tua Bang Haji. Nah, kalau dikatakan Bang Haji ini merupakan terah dari Pangeran Jakarta, sementara secara umum kita ketahui Pangeran Jakarta itu adalah putra dari Sultan Hasanuddin Banten. Putra Sultan Hasanuddin Banten adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Secara umum begitu yang kita ketahui. Maka dengan demikian Bang Haji adalah terah dari Sunan Gunung Jati. Dan menariknya di sini Kiai Imad itu sebenarnya ya ketika saya ke sana, kan selama ini beliau tidak pernah menunjukkan beliau itu siapa, terah dari mana gitu ya. Beliau sempat menyampaikan ke saya bahwa ya memang ada jalur nasab ke atasnya itu ya ke Wali Songo lah gitu ya. Maka ini bukan rasis tidak ya. Ini hanya menguak satu sisi yang barangkali tidak banyak diketahui. Sekali lagi, Kiai Imad selama ini belum pernah, setahu saya ya, belum pernah menyampaikan nasab beliau ke atas siapa. Hanya saja malah Kiai Madura yaitu Kiai Hanan yang pernah menyampaikan bahwa Kiai Imad ke atasnya dari garis nenek moyang lah ya, itu ke Madura dari putri Raja Bangkalan. Itu yang disampaikan oleh Kiai Hanan Madura yang memiliki manuskrip, dan penyampaian beliau itu sesuai dengan manuskrip, sesuai dengan data. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, itu kilasan terkait dengan latar belakang tokoh-tokoh beliau ini secara kenasaban. Perkara validitasnya saya kembalikan kepada para ahli dan peneliti sejarah Wali Songo dan Banten ya, secara khusus. Tapi secara garis besar mereka memiliki kelindan nasab ke atasnya, dan alhamdulillah juga memiliki visi yang sama nampaknya di dalam pelurusan sejarah, di dalam menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan berkenaan dengan umat. Apa maksudnya berkenaan dengan umat? Ini tidak hanya mutlak sifatnya pribadi, begitu maksud saya. Artinya apa? Yang beliau sampaikan ini umpamanya terkait dengan diskursus nasab, selain untuk memurnikan atau menyesuaikan dengan data-data yang ada dalam kitab-kitab muktabar, itu yang penting disampaikan oleh Kiai Imad, sehingga implikasi atau efek ke bawahnya ternyata ya kepada habaib. Padahal sejatinya bagaimana di dalam menelaah kitab-kitab muktabar yang sezaman atau yang paling mendekati terkait dengan siapa saja dzurriyyah Nabi dari garis atau dari jalur Imam Ahmad bin Isa. Ternyata kan tidak ada putra Imam Ahmad itu bernama Ubaid, yang sampai sekarang itu masih belum bisa terbantahkan. Kemudian yang kedua adalah implikasi dari sisi sosial ya. Ini mohon maaf, walaupun tidak semua dari kalangan habaib, tidak semua, tetapi ketika yang muncul dan yang saya ketahui sendiri dengan nasab itu, dia akan meninggikan diri, ada pengkastaan. Dari sini, ini kan menunjukkan bagaimana ada pengkelasan-pengkelasan di level kita sampai akhirnya yang ada keterlaluan. Dan persoalan seperti ini, sahabat-sahabatku sekalian, setidaknya ya dari tahun 2017 itu saya sudah mengulas hal ini dalam bentuk tulisan, karena dulu saya nggak ngerti yang namanya YouTube apa segala itu. Saya nulis di beberapa majalah ya, ada yang saya memang terlibat langsung, ada juga saya hanya sebagai freelancer. Artinya persoalan ini sudah lama juga saya soroti gitu, terutama kaitannya dengan yang sosial itu. Bagaimana kalau ada orang berkelas-kelas sehingga akhirnya orang begitu yakin bahwa ini turunan Nabi yang nggak bisa diapa-apain, ketika ada kasus hukum bagaimana? Lalu saya ketemulah dengan bukunya Elwisi van den Berg, Le Hadramaut. Ternyata menurut penulisan dia, hasil wawancaranya dengan kalangan Hadramaut, di Hadramaut pada masa itu pun juga demikian. Ketika seorang Ba'alwi yang dalam tulisan itu disebut Sayyid memiliki masalah hukum, itu juga ribet gitu, ribet. Nah, kembali lagi kepada Bang Haji Roma Irama. Kira-kira apakah yang akan disampaikan? So, pasti insya Allah adalah berkenaan dengan pernasaban dan hal-hal lain yang mengiringi. Dan
dari sini juga semoga membuahkan yang manfaat buat umat ya, terutama bagi penggemar Bang Haji, baik di Forza ataupun di apapun. Semoga dari apa yang beliau sampaikan itu diterima dengan lapang dada, kemudian dicerna dengan hati nurani, bukan dengan emosi, sehingga apa yang beliau sampaikan semoga menjadi penyadaran bagi kita, sehingga diskursus nasab ini kembali lagi kepada persoalan intinya, yakni persoalan kajian yang sifatnya ada ilmiah. Berikut juga berkaitan dengan pengaburan sejarah. Semoga hal-hal seperti ini menumbuhkan kesadaran bagi kita semua. Secara pribadi, kalau saya itu ketemu Bang Haji itu berapa kali ya. Pertama saya ketemu beliau itu ketika cek sound di Taman Mini, ketika itu sama si wartawan. Kemudian yang kedua itu acara Pagar Nusa. Acara Pagar Nusa beliau mengisi acara, saya ya MC-nya lah ya. Dan pada saat itu beliau juga adalah pembina di Pagar Nusa. Pagar Nusa adalah salah satu Banum di bawah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga lupa. Kemudian yang terakhir sekali itu saya ketemu beliau dalam acara partai beliau, tapi saya tidak ikutan partai. Saya hanya menemani seorang kiai, lalu menghadiri acara itu di Hotel Niko Jakarta ya. Dan di situ yang membuat saya teringat sampai sekarang bahwa Bang Haji itu di dalam kesehariannya pun pola penyampaiannya seperti itu. Saya ingat teman kiai saya itu kan ada di belakang karena beliau tidak senang atau tidak biasa untuk menunjukkan diri lalu ada di depan. Kemudian Bang Haji datang lalu memanggil kiai teman saya ini. Saya ingat bahasa beliau itu begini, "Hei Ustadz, kenapa di situ? Kemarilah." Saya ketawa tapi saya nunduk. Kenapa? Ternyata Bang Haji di dalam kesehariannya ya begitulah intonasi pembicaraannya. Sekilas demikian sahabat-sahabatku sekalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Haji di dalam podcastnya bersama Kiai Imad benar-benar menumbuhkan kesadaran dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang keliru dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.